wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di dalam majelis ilmu ini, di tempat yang mulia ini insyaallah taala, dalam rangka bersama-sama kita belajar tentang agama Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para pendahulu kita yang saleh, yaitu para salaful ummah, yang mana kita pada kesempatan ini kita akan belajar tentang tawassul yang dilarang, dan jika nanti masih ada waktu kita lanjutkan pembahasan berikutnya, hal-hal yang berhubungan dengan kufur akbar dan juga kufur asghar. Pada pertemuan sebelumnya, walaupun sudah beberapa bulan berlalu, kita telah bahas tentang tawassul yang disyariatkan. Tentang tawassul yang disyariatkan. Secara ringkas saya sebutkan beberapa tawassul yang disyariatkan. Yang pertama adalah tawassul dengan keimanan yang dimiliki oleh seseorang. Dengan keimanan yang dimiliki oleh seseorang, sebagaimana hal itu dilakukan oleh para pendahulu yang saleh. Mereka mengatakan Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Karena iman itu adalah juga bagian dari yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian dari ibadah, bahkan ibadah yang paling agung, yaitu ibadah hati, keimanan. Seseorang tidak beriman, maka sama saja dia bukan orang yang memenuhi syarat untuk bisa dikategorikan orang yang beriman, orang yang akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Tawasul yang kedua yang disyariatkan adalah dengan mentauhidkan Allah. Dengan mentauhidkan Allah, sebagaimana contoh doa yang diucapkan oleh Nabi Yunus, di mana beliau ketika dalam keadaan di perut hewan, perut ikan, berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ini ucapan tauhid. Dalam rangka mentauhidkan Allah, baru kemudian berdoa kepada Allah. Tawassul yang kedua dengan menyebut nama-nama Allah dalam berdoa. Tawassul yang ketiga adalah dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala, baik itu secara umum ataupun secara khusus. Kemudian yang keempat adalah tawassul dengan sifat-sifat Allah. Ini juga demikian, baik secara umum ataupun secara khusus dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, tawassul dengan amal-amal saleh. Tawassul dengan amal-amal saleh. Amal saleh yang dikerjakan, terutama amal saleh yang menurut kita amal saleh yang nilainya tinggi di sisi Allah dan diperkirakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah tawassul dengan meninggalkan kemaksiatan.
ketika seorang meninggalkan kemaksiatan karena Allah, terlebih itu maksiat yang besar yang jarang orang selamat darinya, ya, seperti makan riba, berzina, atau perbuatan-perbuatan maksiat yang besar yang lainnya, maka ketika dia mampu meninggalkannya padahal dia sangat mudah untuk melakukannya, peluang besar untuk melakukannya, tapi dia meninggalkannya karena Allah, takut karena Allah, takut karena azab Allah, maka mudah-mudahan itu bisa jadikan sebagai bagian dari tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang terakhir, tawassul yang disyariatkan yang disebutkan oleh muallif rahimahullah ini adalah tawassul dengan, ya, supaya didoakan oleh orang yang soleh kebaikan untuknya. Ya, kita minta tolong kepada orang yang soleh yang kita perkirakan doanya mustajab. Ya, barangkali kita menilai orang ini soleh, orang ini keimanannya kuat, keilmuannya tinggi, praktek terhadap ilmunya juga, ya, secara zahirnya bagus. Maka apa? Maka kita berharap dengan dia yang berdoa kepada Allah, apalagi di waktu-waktu mustajab, di tempat yang mustajab, maka mudah-mudahan dengan itu Allah ijabahi. Misalkan doanya orang tua, misalkan doanya orang yang mungkin sedang dalam keadaan wukuf di Arafah, ya, atau melakukan ibadah-ibadah lain seperti di Masy'aril Haram, maka dengan ini mudah-mudahan dia akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu meminta didoakan, ya, kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, oleh orang yang soleh tadi. Demikian. Ini diantara macam-macam tawassul yang disyariatkan yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Adapun selanjutnya adalah tawassul yang dilarang. Ya, tawassul yang dilarang di sini maksudnya apa? Yaitu tawassul yang dilakukan oleh sebagian orang yang tidak ada asalnya dalam agama. Dalam agama ini tidak ada ajarannya. Nabi SAW tidak pernah mencontohkannya. Demikian pula para sahabat, orang-orang yang mereka disebut sebagai generasi terbaik, itu tidak pernah melakukan hal tersebut. Itu yang dimaksud dengan tawassul yang dilarang, ya, yang tidak berdasarkan dalil. Beliau kemudian menyebutkan contoh-contoh tawassul yang dilarang. Tawassul itu bisa berbentuk tawassul yang masuk kategori kesyirikan, bisa tawassul yang sifatnya hanya, ya, tidak sampai kepada perbuatan syirik tapi masuk kategori tawassul bid'ah. Itu demikian. Jadi tawassul yang dilarang ini ada dua macam. Tawassul yang berat, yaitu tawassul yang mengandung kesyirikan. Tawassul yang kedua adalah yang di bawah itu tawassul yang bid'ah. Dan kedua-duanya tentunya tidak dibolehkan dalam syariat. Contoh daripada tawassul yang mengandung kesyirikan adalah tawassul dengan orang yang sudah mati. Minta kebutuhan, minta hajat dari mereka, meminta pertolongan kepada mereka, ya. Sebagaimana hal itu kata beliau, kama huwa waqi'un al-yaum, sebagaimana hal itu terjadi di hari ini, di mana ketika beliau menulis kitab ini, ya, di zaman beliau. Wa yusammunahu tawassulan. Perbuatan syirik tadi, dia datang kepada kuburan, datang kepada yang dianggapnya dia orang saleh, lalu minta kebutuhannya supaya dipenuhi oleh orang yang ada dalam kuburan tersebut, mereka sebut sebagai tawassul. Walaysa kadzalik. Dan ini adalah tidak demikian. Itu bukan tawassul namanya. Bahkan itu sebuah kesyirikan. Karena tawassul itu sebagaimana yang sudah
kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, tawasul itu adalah seseorang itu menjadikan amal-amal ketaatan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakan di sini walaysa kadzalik li anna at-tawassul huwa talab min Allah biwasitatin masyru'atin. Tadi seseorang datang ke kuburan minta hajat kepada orang-orang yang ada dalam kuburan tersebut, orang yang sudah meninggal yang mereka sebut sebagai tawassul. Maka sering kan kita mendengar kalau ada orang mau ziarah kubur bersama-sama rombongan, ayo kita tawassulan, kan begitu kan? Tabarrukan tawassulan, mengistilahkan demikian. Maka sebenarnya ini aslinya bukan tawassul, karena tawassul itu tadi meminta kepada Allah dengan sarana yang diperintahkan, yang disyariatkan. Seperti sudah kita sebutkan tadi contoh-contohnya, sesuatu yang bisa dijadikan sebagai tawassulan. Seperti apa? Tadi keimanan, iman yang kita miliki itu bisa dijadikan sebagai sebagai tawassul tadi. Kemudian amal saleh, nama-nama Allah Subhanahu wa taala al-husna, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Demikian pula doa orang lain yang kita anggap doanya mustajab, selama dia masih hidup, dia masih ada di hadapan kita, kita bisa minta bantuan kepada supaya mendoakan kebaikan untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu dibolehkan. Adapun doaul amwat, berdoa kepada orang yang sudah meninggal, yang ada dalam kuburan, maka ini kata beliau i'radun anillah, itu justru berpaling dari Allah, justru merupakan kesyirikan yang bahkan syiriknya syirik besar, wa huwa minasyirkil akbar. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Janganlah engkau berdoa kepada selain Allah yang tidak dapat memberikan manfaat kepadamu, tidak pula mencegah madarat darimu. Fa in fa'alta, jika engkau melakukannya, jika engkau melakukan perbuatan tersebut, artinya berdoa kepada selain Allah, fa innaka idzam minadh dhalimin. Kalau begitu engkau menjadi orang yang zalim. Zalimin di sini maksudnya musyrikin. Dalam tafsirnya, kalau begitu engkau menjadi orang yang zalim, maksudnya apa? Kalau begitu engkau menjadi orang yang telah berbuat syirik. Sebagaimana yang barangkali sudah kita fahami bersama, zalim itu maksudnya kan apa? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kita pakai kopiah di kaki, itu zalim namanya, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu begitu. Nah, kalau yang seharusnya kita lakukan, doa kita tujukan hanya kepada Allah, ini ditujukan kepada selain Allah, berarti ini kan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka itulah perbuatan kesyirikan. Dan Allah sendiri yang menyebut demikian, di mana ketika seorang berdoa kepada selain Allah, ketika orang datang ke kuburan, minta ke kuburan, ini doa kepada selain Allah atau tidak? Doa kepada selain Allah, minta kepada selain Allah. Allah sendiri yang mengatakan fa innaka idzan minadh dhalimin. Kalau engkau melakukan seperti itu, kalau begitu engkau menjadi orang yang berbuat syirik. Itu demikian. Adapun yang kedua di antara contoh tawasul yang disebutkan di sini adalah at-tawassul bijahir Rasul. Sebagian ulama mengatakan ini tidak sampai kepada kesyirikan. Ini tawasul yang bid'ah. Tawasul dengan kedudukan Rasulullah SAW di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tahu kedudukan Rasul sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka
Seperti dicontohkan, ya Rabbi bijahi Muhammadin isfini. Wahai Rabbku, dengan sebab kedudukan Nabi Muhammad di sisimu, sembuhkan aku. Maka ini namanya tawasul dengan kedudukan Nabi SAW di sisi Allah. Yang seperti ini para ulama mengatakan fahuwa bid'atun, itu merupakan kebid'ahan. Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, bahkan tidak juga dilakukan oleh para sahabat. Dikatakan di sini li'anna sahabata lam yaf'aluhu. Ya, sesungguhnya kenapa? Para sahabat-sahabat Nabi SAW tidaklah melakukan hal itu. Apakah mereka, para sahabat-sahabat Nabi, tidak faham kedudukan Nabi? Apakah kemudian mereka tidak butuh bertawasul dengan itu kalau itu disyariatkan? Ya, akan tapi ternyata para sahabat-sahabat Nabi SAW lam yaf'alu, tidak melakukan hal itu. Kita lihat contohnya, li'anna Umar Al-Khalifah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah yang kedua, Amirul Mukminin, tawassala bil Abbas hayyan bidu'aihi. Beliau ketika dalam keadaan kemarau panjang. Kalau di zaman Nabi, para sahabat-sahabat Nabi SAW ketika kemarau panjang, sahabat datang kepada Rasulullah minta supaya Rasulullah berdoa kepada Allah. Ya, berdoa kepada Allah supaya diturunkan hujan. Ya, sebagaimana mungkin sudah kita fahami dalam hadis, ada seorang sahabat di hari Jumat, Nabi sedang berkhutbah, kemudian mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ya hewan-hewan banyak yang binasa karena kehausan, ya tumbuhan juga tidak banyak yang tumbuh, tidak ada buah dan seterusnya. Maka berdoalah kepada Allah wahai Rasulullah untuk diturunkan hujan, agar diturunkan hujan. Ini namanya tawassul, di mana seorang sahabat ini minta tolong kepada Rasulullah supaya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang manfaatnya untuk umum, kaum muslimin secara umum, bahkan tidak hanya manusia, supaya diturunkan hujan. Nah, ketika Nabi SAW sudah meninggal, di zaman Umar ibn Khattab, terjadi kekeringan, terjadi kemarau panjang. Apakah kemudian Umar ibn Khattab datang ke kuburan Nabi? Datang ke kuburan Nabi, wahai Nabi, tolong turunkan, mintalah kepada Allah turunkanlah hujan. Datang kepada Nabi? Tidak. Tidak ada satu riwayat pun di mana sahabat yang datang kepada kuburan Nabi minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak pula berdoa kepada Allah dengan menyebut kedudukan Nabi, wa ya Rabbi bijahi Muhammad, ya, bijahi Muhammad iskini, turunkan hujan kepada kami. Ya, tidak demikian. Karena tadi itu adalah merupakan perbuatan yang tidak dilakukan oleh para sahabat sama sekali. Tidak boleh dicontohkan oleh Nabi. Nabi tidak pernah memerintahkan doalah kalian dengan tawassul kepada Allah dengan kedudukanku. Tidak ada syariat seperti ini. Akan tapi yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika itu bagaimana? Umar bin Khattab datang kepada Al-Abbas yang masih hidup. Al-Abbas ini siapa? Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari kalangan bangsa Quraisy yang terkemuka. Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memuliakannya. Bapaknya Abdullah bin Abbas, Al-Abbas. Sehingga kemudian Umar bin Khattab meminta tolong kepada Al-Abbas supaya berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Ini tadi bentuk tawasul yang disyariatkan yang terakhir tadi, di mana kita datang kepada orang yang saleh yang kita harapkan doanya mustajab. Itu begitu. Walaupun para ulama membedakan antara yang
doa tersebut manfaatnya untuk maslahat umum, bukan untuk diri pribadi, ya. Ini yang ada dalam dalilnya kan, bahwasanya itu untuk kemaslahatan bersama, untuk kemaslahatan umum, maka ini boleh. Adapun untuk kemaslahatan pribadi, maka ini para ulama mengatakan lebih utama doa sendiri. Ya, lebih utama berdoa sendiri dengan menyebut amal-amal saleh yang dilakukan, atau dengan tawassul asmaul husna ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Itu demikian. Walaupun boleh-boleh saja, akan tapi lebih utama tadi. Kalau untuk kepentingan pribadi. Itu sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Di mana Umar bin Khattab pada saat itu ketika terjadi kemarau panjang, Nabi SAW sudah tidak ada, sudah ada alam kuburnya. Abu Bakar juga sudah meninggal dunia. Umar bin Khattab tidak datang kepada mereka, tidak datang kepada Nabi, tidak juga datang kepada Abu Bakar. Mereka adalah orang-orang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak pula berdoa kepada Allah dengan kedudukan Nabi di sisinya. Ya Allah, dengan kedudukan Nabi-Mu di sisimu, turunkanlah hujan. Tidak demikian. Tapi apa? Tadi Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu datang kepada siapa? Paman Nabi SAW Al-Abbas yang masih hidup, minta tolong kepadanya supaya berdoa kepada Allah. Ya, supaya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan. Kemudian di sana barangkali ada hadis yang dijadikan sandaran oleh orang-orang yang mengamalkan tadi, bertawasul dengan kedudukan Nabi. Ternyata hadisnya tidak ada asalnya. Kalau hadis la aslalahu berarti ya bukan hadis. Ya, bahkan hadis palsu kalau itu dinisbatkan kepada Nabi. Yaitu apa? Hadis tawassalu bijahi. Mereka mengatakan ini hadis padahal tidak ada asalnya. Maksudnya tidak sama sekali Nabi mengatakannya, tidak pula didapati dalam kitab-kitab hadis. Tidak sahih lebih-lebih, ya. Dhaif pun tidak. Hadis itu dhaif pun tidak. Karena memang tidak ada hadis itu. Tawassalu bijahi, bertawasullah kalian dengan kedudukanku di sisi Allah. Itu tidak ada yang demikian. Kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa hadha tawasul al-bid'i. Tawasul yang bid'ah ini seperti tadi, yaitu berdoa kepada Allah dengan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisinya, qad yuaddi lisyirki. Ya, bisa menyebabkan seseorang itu terjerumus ke dalam kesyirikan. Ya, bagaimana itu? Wadzalika idza taqada. Yang demikian itu adalah apabila dia meyakini annallaha muhtajun liwasitatin kal amiri wal hakimi. Apabila ketika dia datang atau dia berdoa kepada Allah lalu menyebut dengan kedudukan Nabi di sisimu, ya, itu tawasul yang bid'ah. Nah, bisa menjadi pengantar kepada kesyirikan apabila dia meyakini bahwasanya Allah itu butuh kepada perantara. Seperti apa? Seorang raja atau seorang presiden, pemimpin. Biasanya kan kalau presiden, pemimpin butuh bawahan, ajudan atau orang-orang yang ada di sisi mereka yang menengahi antara rakyatnya dengan pimpinan, sehingga raja ataupun hakim ataupun pemimpin tidak langsung menerima keluhan, pengajuan, permohonan dari rakyat secara langsung, kan butuh apa? Perantara. Nah, kalau dia meyakini Allah butuh seperti itu, ini namanya apa? Ya, perbuatan itu telah menyerupakan antara Allah dengan makhluknya, maka ini termasuk kesyirikan. Ya, li'annahu syabbaha al-khaliq bil makhluk, karena beliau telah menyamakan antara al-khaliq dengan makhluknya, pencipta dan yang diciptakan.
Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Imam Abu Hanifah juga pernah mengatakan, akrahu an as'alallah bighairillah. Ungkapan akrahu para ulama terdahulu ketika mengatakan akrahu, saya benci, itu maksudnya saya mengharamkan. Itu maknanya haram. Ya. Berdoa kepada Allah dengan perantaraan selain Allah. Minta kepada Allah dengan selain Allah, maksudnya dengan perantaraan tadi. Itu demikian. Ini diantara contoh ya tawasul yang dilarang yang kedua, yaitu yang masuk kategori bid'ah yang bisa jadi terjerumus kepada perbuatan syirik. Adapun yang ketiga, disebutkan di sini wa amma talabud du'a minar rasuli ba'da mautihi. Adapun berdoa ya minta didoakan kepada Rasul. Kalau tadi kan sahabat-sahabat ketika Rasulullah SAW masih hidup, banyak di antara sahabat-sahabat yang datang kepada Rasulullah supaya didoakan oleh Nabi. Dan banyak di antara sahabat-sahabat Nabi yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, akan tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat, maka tidak satupun di antara sahabat yang mereka datang kepada Nabi. Di kuburnya tidak ada. Ini Nabi tidak pula mensyariatkan untuk datang ke kuburnya minta kepada Nabi, tidak. Nah ini sekarang orang berbondong-bondong datang bukan ke kuburan Nabi, yang mereka klaim sebagai orang saleh, mereka klaim sebagai orang yang merupakan wali di antara wali Allah, ya, sebagai syekh, sebagai ulama, atau bisa jadi mungkin kuburan yang dikeramatkan. Padahal orangnya bukan orang saleh, bisa jadi hanya orang terkenal ditokohkan saja. Bahkan bisa jadi bukan siapa-siapa, mungkin hanya disebut nama Syekh Fulan bin Fulan. Ya, ini sangat menyedihkan. Sangat apa? Menyedihkan. Ya. Maka ketika datang kepada Nabi SAW, misalkan seperti mengucapkan, Ya Rasulullah, ud'uli, datang ke kuburan Nabi, wahai Rasulullah, doakan saya. Maka ini tidak dibolehkan. Ini termasuk yang diharamkan, karena tadi dia minta bukan kepada Allah, tapi mintanya kepada Rasul yang sudah meninggal dunia. Maka ini tidak dibolehkan. Lianna sahabata lam yaf'aluhu. Karena para sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka tidaklah melakukannya. Kalaulah itu sebuah kebaikan, kalaulah itu sesuatu yang disyariatkan, niscaya para sahabat-sahabat akan melakukannya. Dan juga sabda Rasulullah SAW, "Idza matal insanu qata'a 'amaluhu illa min thalas." Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, ini keseluruhan, termasuk Nabi, manusia atau bukan? Manusia. In qata'a 'amaluhu, amalannya akan terputus kecuali dari tiga yang tidak terputus. Yang pertama sedekah jariyah. Maka ketika seseorang ingin amalannya, pahalanya terus mengalir, ya sedekah jariyah. Sedekah yang sekiranya sedekah ini akan terus menerus nanti pahalanya mengalir. Contohnya ya wakaf. Wakaf untuk masjid, wakaf untuk bangun pesantren, ya. Yang mana ketika dimanfaatkan wakaf tersebut akan terus menerus dia mengalir walaupun dia sudah meninggal dunia. Wakaf sumur, ya, sumur mungkin kisaran tidak terlalu banyak, tidak harus seperti bangun masjid ratusan juta. Kalau sumur mungkin 30 sampai 40 cukup, tidak sampai segitu juga bisa. Sumur bor mungkin berapa, kecuali lengkap, paket lengkap. Itu bagian dari apa? Amal jariyah. Yang mana ketika seorang melakukan itu, ketika apa? Dia sudah niatkan wakaf untuk Allah, niscaya akan terus mengalir pahalanya kepadanya. Itu demikian. Maka hendaknya orang yang masih hidup, ya, memikirkan hal ini untuk dirinya. Bagaimana supaya apa? Ketika dia sudah meninggal, tetap amalannya itu terus mengalir.
pahalanya terus mengalir. Bahkan Allah Subhanahu wa taala masih beri kesempatan ketika seseorang itu mau meninggal dunia. Masih diizinkan sepertiga dari hartanya untuk diwasiatkan. Tapi tidak boleh lebih dari sepertiga. Sepertiga dari hartanya diwasiatkan sebagai tambahan kebaikan untuknya. Misalkan dia punya harta, ya, dia wasiatkan kepada ahli warisnya supaya nanti kalau setelah meninggal, ya, sepertiga hartanya untuk diwakafkan, dibangun untuk masjid atau dibangun untuk gunakan sumur atau diberikan ke pesantren, bangun pesantren dan seterusnya. Yang wakaf itu wakaf bisa dimanfaatkan hingga dia meninggal dunia. Atau mungkin bisa juga bentuknya wakaf itu toko itu, ya, terus mengeluar, terus dihidupkan, dikelola, yang hasilnya untuk dakwah, untuk menghidupi masjid, untuk orang-orang yang membutuhkan. Maka ini juga bagian dari wakaf. Maka selama toko itu berjalan terus menghasilkan uang, maka itu bagian dari yang bisa diwakafkan. Ya. Tanah yang produktif juga sama. Misalkan ada sawit, kebun sawit 1 hektar, 2 hektar, hasil dari itu bisa juga diwakafkan. Wakafkan, ya, yang dimanfaatkan hasilnya. Atau kontrakan sama, hotel, ya. Barangkali pernah mendengar hotel di sekeliling Makkah, sekeliling Ka'bah, dekat Masjidil Haram. Ada yang mana salah satu pemiliknya adalah orang Aceh yang sudah berkewarganegaraan Saudi Arabia. Wah, itu manfaatnya luar biasa untuk orang-orang yang haji dari Indonesia, terutama yang dari Aceh. Ini wakaf ini tidak tahu sudah zaman kapan beliau mewakafkan. Mewakafkannya apa? Nazirnya adalah pemerintahan Saudi Arabia yang khusus menangani masalah wakaf. Dan itu terus menerus mengalir pahalanya kepada orang yang sudah meninggal. Tidak tahu ini sudah turun-temurun ke berapa. Ini demikian. Maka sungguh bahwa orang yang Allah berikan keluasan hartanya, maka pikirkan itu, supaya nanti ketika dia sudah meninggal dunia, pahala akan dia dapatkan. Kesempatan. Yang kedua, ilmu yunfa'u bih. Ini juga yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang ketika dia sampaikan, diajarkan, manfaat oleh orang lain, lalu dia mengamalkannya, praktekannya, menggunakannya. Awaladun salih yad'u lahu, atau anak yang saleh. Orang tidak punya harta, dia mungkin ilmunya terbatas, dia punya anak, maka didiklah anak itu menjadi anak yang saleh. Maka dengan mendidik anak menjadi anak yang saleh, akan mendoakan orang tua, maka inilah yang menjadi terus menerus akan, ya, tidak akan terputus padanya. Ya, apa yang dilakukan oleh anak, dia pun akan mendapatkan pahala yang dilakukannya tersebut. Itu demikian. Waladun salih yad'u lahu. Nah, ini yang tidak terputus. Tidak terputus. Adapun tadi misalkan seseorang minta kepada orang yang sudah meninggal dunia supaya doakan, ya tidak bisa, karena sudah terputus amalnya, tidak ada lagi. Selain itu, mereka tidak bisa berdoa kepada Allah, bahkan butuh doa dari kita. Orang-orang yang sudah meninggal itu butuh doa dari orang yang masih hidup. Itu demikian. Ini perkara kaitannya dengan masalah, ya, di mana sahabat-sahabat Nabi tidak pernah mereka datang kepada Nabi SAW setelah meninggal dunia minta supaya didoakan oleh Nabi. Ya, itu Nabi. Terlebih lagi yang bukan Nabi. Maka jelas ini larangan terhadap perbuatan tersebut sangat besar. Baik, ini diantara contoh-contoh tawassul yang dilarang yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu ta'ala. Ada pembahasan selanjutnya yang ingin kita sebutkan adalah kaitannya dengan al-kufrul akbar wa anwa'uhu. Al-kufrul akbar wa anwa'uhu.
yaitu kekufuran yang besar dan macam-macamnya. Beliau menyebutkan al-kufrul akbar yukhriju sahibahu minal Islam. Akibat daripada kekufuran yang besar itu dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Ya, dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Wa huwa al-kufrul i'tiqadi. Itu adalah kekufuran yang berupa keyakinan. Berupa keyakinan. Ya. Karena amalan, tidak ada amalan yang menyebabkan pelakunya menjadi kufur kecuali sholat. Ketika dia tinggalkan amalan yang dia tinggalkan dalam Islam yang diperintahkan, ya, tidak ada yang menjadikan pelakunya kufur kecuali amalan sholat. Itu demikian. Walaupun dia meyakini itu diwajibkan, kalau dia meninggalkannya, maka apa? Masuk ke dalam kategori kekufuran. Baik itu kemudian dibagi, ada kufur yang besar, ada kufur yang duna kufrin atau kufur kecil. Ya. Kalau yang sama sekali dia mengaku muslim, tapi sama sekali tidak sholat seumur hidupnya, ini sudah bukan muslim yang seperti ini. Ya. Kalau dia masih sesekali sholat, kan wajib, sholat itu wajib, tapi malas-malasan, kadang sholat, kadang tidak, ya, maka yang seperti ini jatuh kepada kekufuran, tapi tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Itu demikian. Nah, kemudian beliau mengatakan bahwasanya kufur besar ini, yaitu kufur keyakinan tadi, i'tiqadi tadi, macam-macamnya banyak. Di antaranya kufrut takdzib, kufur yang bentuknya mendustakan. Kekufuran yang bentuknya mendustakan. Mendustakan apa? Wa huwa takdzibul Quran awil hadis, yaitu mendustakan Al-Quran ataupun hadis. Walaupun satu ayat dia dustakan, maka sama halnya dia tidak percaya kepada seluruh Al-Quran. Demikian pula hadis-hadis Nabi SAW. Ketika sudah jelas itu sahih dari Nabi SAW, lalu dia dustakan, ya, dia tidak percaya kepada hal itu, maka dia jatuh kepada kekufuran. Au ba'du ma jaa fihima, atau apa-apa atau sebagian yang datang pada keduanya, sebagian dari ayat, sebagian dari hadis-hadis Nabi SAW. Walaupun dia tidak mengingkari secara keseluruhan, tapi sebagiannya saja diingkari, didustakan, maka ini juga jatuh kepada kekufuran, kufur besar, yang mana bentuknya bentuk kufur, kekufuran mendustakan. Apa dalilnya? Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala yang ada dalam surat Al-Ankabut, wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahu alaysa fi jahannama maswa lil kafirin. Siapa yang lebih zalim dari orang yang berdusta atas nama Allah, berkata-kata tentang Allah dengan dusta, iftara 'ala Allahi kadziban, ia mengada-ngada dengan atas nama Allah dusta. Ini au kadzdzaba bil haqq, atau dia mendustakan kebenaran. Ya, mendustakan kebenaran berarti mendustakan apa yang telah datang dari ayat Al-Quran atau datang dari Nabi. Tidak percaya kepada adanya azab kubur, tidak percaya adanya hari kebangkitan, tidak percaya adanya surga atau neraka, maka ini jelas dia telah jatuh kepada kekufuran. Kalau sebabnya jahil, maka harus dia ajari. Kalau dia tidak tahu tentang masalah itu, ya harus diajari. Alaysa fi jahannama maswalil kafirin, tidakkah orang-orang kafir itu tempat
kembalinya, tempat tinggalnya nanti di neraka Jahannam. Ini menunjukkan penyebutan terakhir, tidakkah orang-orang kafir itu tempatnya adalah neraka Jahannam? Ini menunjukkan kalau tadi mendustakan atau mengada-ngada tentang Allah dengan dusta atau mendustakan kebenaran, itu bagian dari kekufuran. Demikian pula firman Allah Ta'ala yang lain, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Ya, ini dalil yang menjelaskan kepada kita apa? Bahwasanya seseorang yang mendustakan sebagian dari ayat-ayat Allah atau sebagian dari hadis-hadis Nabi yang sahih, maka ini juga kategori kafir. Apakah kalian beriman kepada sebagian Al-Quran dan kalian kufur kepada sebagiannya? Berarti ketika ada seorang yang kufur kepada sebagian dari ayat-ayat Al-Quran, itu sama halnya dia kufur kepada keseluruhannya. Ini yang pertama, kufrut takdzib. Adapun yang kedua adalah kufrul iba wal istikbar ma tasdik, ya, yaitu kufur al iba, kekufuran yang enggan dan takabur. Ya, dia enggan untuk mengimani, takabur dari mengimani hal tersebut, ma tasdik, walaupun dia itu membenarkan hal itu. Ya, ketika ada orang-orang kafir Quraisy dikabarkan tentang Rasulullah SAW, sebagian mereka tidak mengingkari apa yang dibawa oleh Rasulullah itu benar, akan tapi mereka tidak mau mengimani, akan tapi mereka sombong, tidak mau mengimani. Seperti yang terjadi pada Fir'aun juga demikian. Ya, enggan, aba wastakbar. Padahal dia sebenarnya meyakini yang dibawa oleh Nabi Musa itu benar. Ya, akan tapi dia takabur. Demikian pula yang dilakukan oleh iblis tentunya sebelum itu. Ya, tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang wajib ditaati dan seterusnya, akan tapi dia sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia termasuk orang-orang yang kafir. Ini adalah kufur yang kedua, wa adamul inqiyad lil haq, dia tidak taat kepada kebenaran, ma'al iqrar bihi, walaupun dia mengakuinya. Jadi pengakuan saja itu belum cukup. Pengakuan saja itu belum cukup, harus diikrarkan dengan lisan, harus dia apa? Wujudkan dengan amal perbuatan. Jadi seorang ketika pengakuan terhadap suatu kebenaran, ya, lalu dia tidak mau mengucapkannya dengan lisan, tidak pula dengan anggota badannya, maka ini belumlah dia dikategorikan orang yang beriman. Seperti apa? Kakufri iblis, seperti kekufurannya iblis. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa yadkulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ketika kami perintahkan kepada malaikat, dan ketika kami katakan kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka para malaikat pun sujud, illa iblis, kecuali iblis. Para ulama menjelaskan bahwasanya kenapa yang diucapkan di sini adalah, yang dikatakan di sini adalah para malaikat, lalu disebutkan iblis. Apakah iblis malaikat? Iblis adalah dari bangsa jin. Kenapa dia dikumpulkan bersama malaikat? Ini bentuk pengangkatan kemuliaan Allah kepada iblis ketika dia tidak bermaksiat kepada Allah. Karena sebelumnya iblis terkenal dengan makhluk yang
taat kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin beribadah, sehingga didudukkan bersama para malaikat. Ya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala ingin membongkar rahasia yang ada pada hati iblis itu. Sebenarnya dia melakukan, ya, Allahu a'lam bishawab, barangkali karena ada kekholalan, ada sisi kesalahan yang dilakukannya, entah tidak ikhlas, entah ingin dipuji, atau ingin merasa lebih tinggi dari yang lain. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala uji perintah untuk sujud kepada Nabi Adam. Para malaikat seluruhnya sujud, kecuali iblis tadi, yang mana iblis enggan dan takabur. Disebutkan wa kana minal kafirin, dan dia, iblis tersebut, termasuk orang yang kufur, termasuk orang yang kafir. Ini sih sebutkan menunjukkan kufur karena enggan taat kepada Allah, kufur karena takaburnya. Itu demikian. Dalam ayat yang lain dijelaskan kenapa iblis ketika ditanya, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam? Karena dia menganggap dirinya lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan Adam dari tanah, aku diciptakan dari api. Saya lebih baik darinya, kata iblis. Maka ketika ada orang-orang yang menganggap dirinya lebih dari yang lain, maka berarti dia mengikuti, ya, gayanya iblis. Mengikuti gayanya iblis. Dia di mana dia menganggap orang selainnya adalah rendah. Saya lebih baik darinya. Oh, saya adalah keturunan darah biru, saya lebih baik dari yang darahnya merah. Itu begitu. Maka ini mengikuti gayanya apa? Iblis. Aba wastakbar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian apa? Laknat iblis laknatullah alaih. Ini contohnya. Kemudian yang ketiga di antara macam-macam kekufuran, kufur akbar adalah kufrul dhanni wa syak biyaumil qiyamah. Ya. Kekufuran karena ragu. Karena ragu-ragu terhadap adanya hari kiamat. Ragu-ragu saja tidak boleh, harus yakin. Ini bagian dari apa yang Allah khabarkan. Maka bagian dari adab kepada Allah, bagian dari kewajiban kita kepada Allah adalah kita membenarkan apa yang Allah beritakan. Kita benarkan, kita yakini apa yang Allah informasikan kepada kita melalui ayat-ayatnya, melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang yang ragu, nanti ada hari kiamat atau tidak, ada hari kebangkitan atau tidak, ragu-ragu, maka dia jatuh kepada kekufuran, bahkan kufur besar. Au ingkarihi, atau mengingkari adanya hari kiamat. Ragu saja dikategorikan kufur, apalagi mengingkari. Wa adam tasdiq bihi, dan tidak membenarkannya. Apa dalilnya? Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa ma adullu sa'ata qa'imatan wa la irruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Saya tidak mengira bahwasanya hari kiamat itu akan ditegakkan. Ya, wala irruditu ila rabbi, jika aku dikembalikan kepada Rabbku, sungguh aku akan mendapati, ya, tempat kembali darinya yang lebih baik. Ini adalah merupakan, ya, ungkapan mereka yang tidak percaya kepada adanya hari kiamat. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turab thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula.
Lalu sahabatnya tersebut berkata kepadanya, wa huwa yuhawiruhu, dia mengajaknya bicara, akafarta billadzi khalaqaka, apakah engkau kufur kepada kepada zat yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari nutfah, kemudian menjadikanmu sempurna sebagai manusia. Ya, ketika dia berkata, saya tidak yakin bahwasanya hari kiamat akan tegak, lalu temannya mengatakan, ya, apakah engkau tidak percaya? Apakah engkau kufur kepada zat yang menciptakanmu, yang asalnya dari tanah, asalnya dari nutfah, lalu menjadikanmu sebagai seorang laki-laki? Itu begitu. Diungkapkan di sini akafarta, berarti ketika seseorang itu ragu-ragu hari kiamat tegak atau tidak, ini sudah kategorinya kufur. Kemudian yang keempat, kufrul i'rad. Kufur bentuknya adalah berpaling. Berpaling dari apa? Berpaling dari ajaran Islam. Ya. Berpaling dari ajaran Islam. Ghaira mu'minin biha, dia tidak beriman kepadanya. Tidak beriman kepada ajaran Islam itu sendiri. Sudah pertama tidak mau belajar ajaran Islam, ditambah lagi dia tidak mau mengimani, tidak percaya. Lebih percaya kepada ajaran nenek moyang, lebih percaya kepada ajaran mungkin ilmuwan-ilmuwan yang terkenal dari para ahli filsafat dan seterusnya. Tidak percaya kepada ajaran syariat, bahkan tidak mau pelajari, berpaling darinya. Mengatakan tidak ada manfaatnya belajar Al-Quran, tidak ada manfaatnya belajar ini dan itu, hanya sebatas dongeng saja. Maka ini jatuh kepada kekufuran. Allah Ta'ala berfirman, walladzina kafaru amma unziru mu'ridun, dan orang-orang yang kafir, mereka itu orang-orang yang kafir dari apa-apa yang telah diperingatkan kepada mereka, sedangkan mereka itu adalah berpaling darinya. Jadi ketika mereka diperingatkan, maka mereka berpaling dari peringatan tersebut, maka jatuhnya kepada kekufuran. Kemudian yang kelima, kufrul nifaq. Kufur bentuknya nifaq. Apa itu nifaq? Nifaq adalah izharul Islam bil lisani wa mukhalafatuhu fil qalbi wal a'mali. Menampakkan Islam dengan lisannya. Dia mau ke sana kemari mengaku muslim. Ya. Tapi apa? Hatinya dan amal perbuatannya menyelisihi lisannya. Ini namanya kufrun nifaq. Dan bisa jadi amalannya juga sama dengan lisannya. Lisannya mengatakan A, amal perbuatannya menunjukkan dia itu orang yang taat, sholat, berjamaah, tapi hatinya benci kepada Islam, hatinya kufur kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Maka ini termasuk nifak. Yang nifak itu adalah nifak i'tiqadi, berarti ini kekufuran. Allah Ta'ala berfirman, dzalika bi'annahum amanu thumma kafaru. Ya, yang demikian itu mereka itu adalah orang-orang yang beriman kemudian kufur, fatubiya ala qulubihim, maka kemudian Allah kunci mati hati mereka, fahum la yafqahun, sedang mereka tidak memahami. Dan juga firman Allah Ta'ala, wa minal nasi man yaqul amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara mereka ada orang-orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, akan tapi sebenarnya mereka tidak beriman. Ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah awal-awal yang menyebutkan tentang ciri khas orang yang munafik. Ini termasuk nifaq i'tiqadi. Sedangkan nifaq i'tiqadi itu sama dengan orang kafir, fid darkil asfali minan nar. Kemudian yang terakhir disebutkan di antara macam-macam kekufuran yang besar adalah kufrul juhud. Kekufuran yang bentuknya melentang. Ya, wa huwa alladhi yunkiru syai'al ma'luman min ad-dini.
yaitu orang yang mengingkari sesuatu yang sudah diketahui dari agama ini, sudah maklum bidarurah. Ya, mislu arkanil Islam awil iman, seperti rukun Islam ataupun rukun iman, dia ingkari. Ya, dia ingkari, mengatakan salat tidak wajib. Nah, ini berarti mengingkari rukun Islam. Mengatakan misalkan puasa tidak wajib, maka sama, dia kufur. Kemudian rukun iman, mungkin kalau iman kepada Allah, iya, iman kepada malaikatnya, iya, tapi dia tidak iman kepada takdir. Ya, tidak iman kepada takdir. Dan ini sudah terjadi di zaman sahabat, masih ada. Sudah ada di antara mereka yang mengingkari takdir, tidak mau beriman kepada takdir, maka jatuh kepada kekufuran. Ini namanya menentang. Kalladzi yatruku shalah ghaira mu'taqidin biha. Ini dicontohkan oleh beliau di antara bentuk pengingkaran yang bentuknya penentangan adalah seperti orang yang meninggalkan salat yang tidak meyakini kewajibannya. Ya, sudah tidak meyakini kewajiban salat, meninggalkan lagi. Fahuwa kafirun murtadun anil Islam. Orang yang seperti ini, kata beliau, adalah orang yang kafir, murtad dari agama Islam. Wa kadzalikal hakim idza jahada hukm Allah. Kemudian juga beliau mencontohkan, demikian pula apabila ada hakim, ada qadhi, ada pemimpin, ya, idza jahada hukm Allah, apabila mengingkari, menentang hukum Allah. Liqouli ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, mereka adalah orang-orang kafir. Ibnu Abbas mengatakan itu maksudnya adalah man jahada ma anzalallah faqad kafar. Orang yang menentang apa yang Allah turunkan, maka dia telah kafir. Ya, menentang. Mengatakan bahwasanya hukum Islam tidak relevan lagi di zaman sekarang. Hukum buatan manusia itu lebih bagus daripada hukum Islam. Maka yang seperti ini jatuh kepada kekufuran, yang mana itu bagian dari kufrul juhud, kufur yang menentang. Ini barangkali ikhwatul iman akramani wa akramakumullah, di antara macam-macam kekufuran dari kufur akbar. Yang pertama kufur takdzib, yaitu bentuknya mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ataupun hadis-hadis Nabi. Yang kedua kufur al-iba' wal istikbar, enggan dan sombong walaupun dia membenarkan, tapi dia sombong tadi, maka ini juga kekufuran. Kemudian adzannu wasyak, adanya keraguan atau mengingkari adanya hari kiamat. Kemudian yang berikutnya adalah al-i'rad, kufur al-i'rad, yaitu kekufuran yang bentuknya berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kufrul nifaq, dan yang terakhir adalah kufrul juhud. Demikian, barangkali bermanfaat, mudah-mudahan, ya. InsyaAllah ta'ala yang berikutnya tentang kufur al-asghar dan macam-macamnya. Baik, kita akhiri. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.